Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Taufik ya. Pak Taufik, ini saya mau aktifkan kan Pak Taufik sebagai seorang driver. Pak Taufik ya. Saya selaku Viko itu harus memberikan pembekalan dulu Pak. Pembekalan ada yang namanya super driver skill, super driver service, water helmet, batas kecepatan, dan yang lain sebagainya. Nah, itu harus disaati semua driver ya Pak ya. Tujuannya ya, kalau untuk super driver skill ini ada GMS yang mana itu isinya SOP saat berkendara. Nah, terus super driver service itu yang isinya adalah ya intinya itu pelayanan driver ke customer juga Pak ya. Ada juga memahami apa itu namanya sistem delivery, turnover dan kegunaannya itu apa. Di sini Pak ya. Itu harus ditaati untuk bagaimana ini adalah isinya SOP saat berkendara. Lanjut di step kedua Pak, dedikasi. Nah, di situ ada dedikasi untuk memberikan diri secara utuh untuk kemajuan pribadi, perusahaan dan keluarga. Di sini dedikasi adalah ya untuk contoh absensi ya Pak ya. Absensi, kedatangan pagi, itu minimkan untuk izin dan sakit, karena itu sudah menjadi aturan dedikasi Pak ya, di situ Pak. Dan juga berpengaruh di kinerja driver juga. Nah itu. Terus yang kedua disiplin Pak, patuh dan taat terhadap norma, etika serta peraturan yang ditetapkan. Ini Pak ya. Untuk mengenai semua driver ini perlu diketahui, apabila driver tersebut itu tidak pulang larut malam, ya Pak, tidak pulang larut malam, itu semua driver mempunyai kesepakatan jam 4:30 sudah standby di DC Pak ya. Nah, setidaknya di jam 4. Kenapa Pak seperti itu? Nah, di sini untuk di Jember Pak, itu semua driver harus memenuhi seperti itu dengan tujuan apa Pak? Tidak terburu-buru saat di jalan. Karena dengan disiplin itu ya juga bisa terhindar dari apa itu yang namanya kemacetan. Karena di arah Lumajang itu pastinya jalur Tamuyoso itu kalau terlambat lewat itu akan terkena macet di situ Pak ya. Nah, di situ. Dan untuk kompeten terus belajar mengembangkan kemampuan agar menjadi ahli bidangnya untuk menghasilkan yang terbaik. Di sini dari Pak Taufik, karena sebagai seorang driver kemampuannya apa untuk mengembangkan kemampuan? Ya contohnya pengerjaan bimover POB toko bagaimana sesuai arahan dari operasional itu harus digarap per toko ya Pak ya. Terus untuk pengisian link BRP, pengisian link kardus itu harus di kerjakan karena itu sudah pelayanan untuk ke customer ya Pak ya. Nah, terus penghafalan letak toko juga Pak, letak toko ini kemana, kalau memang membaca dari dashboard ini dashboard A, B, C, D, E, mana yang harus dibongkar, mana yang harus dibongkar terakhir, arah pulangnya itu seperti itu Pak ya. Jadi mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Terbaiknya apa Pak? Kita menjaga OTD sini Pak ya. Makanya dari itu kan harus disiplin untuk kedatangan pagi dan tujuannya apa? Menghasilkan yang terbaik OTD-nya Pak. OTD dari toko Pasuruan itu ada, jadi on time delivery. Aman, selalu bekerja dengan aman untuk menjaga keselamatan diri, perusahaan dan pelanggan. Bekerja dengan aman bagaimana Pak? Taati aturan lalu lintas, hindari apa itu yang namanya distraksi, dan pahami marka. Karena kalau kita overspeed, distraksi dan tidak taat aturan lalu lintas, yaitu efeknya
efeknya ya eksiden Pak. Karena eksiden itu terjadi pengendara tersebut itu melanggar aturan lalu lintas, lalai Pak ya. Jadi maka itu itulah aturan lalu lintas. Sinergi, bekerja sama dan saling menghargai untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, di sini ada tim driver, tim parkir, dan tim dispatcher, ya Pak. Yang mana di situ harus bekerja sama saling menghargai, ya Pak. Jadi mendapat di situ ada ruang ruang diskusi, ya Pak. Jadi Pak Taufik sudah saya masukkan di grup. Di situ ada ruang diskusi, ya Pak. Diskusinya bagaimana? Ya, itu saling menghargai, Pak. Dan terus untuk melihat rekan driver yang mengalami kesusahan seperti contohnya bocor ban, dipersilakan untuk membantu, ya Pak. Agar sinergi ini tercipta dengan baik. Tujuannya apa Pak? Ya untuk kerjaan kita itu bisa ringan di situ, ya. Untuk integritas, nah ini kunci utama juga sih Pak. Untuk integritas saat ini BM yang diberlakukan itu sudah sesuai langsam, ya Pak. Jadi kejujuran itu kunci utamanya. Contoh di situ sudah saat ini sudah dipantau dengan BBM yang secara efisien, rasio penggunaannya bagaimana, RPM-nya itu ya tidak boleh melebihi 2000 km, maaf 2000 RPM-nya Pak ini. Di situ tujuan efisien bagaimana ya agar perusahaan yang kita ikuti itu tetap berdiri tegak. Maka dari itu integritas dan efisiensi meningkat kalau diperhatikan. Jadi kita ini sudah CDD dan ada CDE, ya Pak Taufik ya. Di BIMover itu ada pemilihan SPBU rekanan, ya Pak. Pilihlah SPBU PT Setra Praba Perkasa. Tidak boleh memilih di lain itu karena akan ada punishment untuk revisi, ya Pak ya. Nggak tolong. Terus penginputan kilometer yang ada di BIMover, Flat TV dan pengisian BBM itu harus diinput, ya. Nah itu tak tolong jangan sampai anomali di situ karena ada punishment. Nah, perlu diingat untuk punishmentnya itu SP1, SP2 dan kalau SP3 itu tidak bisa tidak sama saja tidak diperpanjang. Ya. Terus untuk dari metode pengecekan kendaraan ini Pak Taufik harus lakukanlah setiap hari Pak. Bodi dan ban ketahuilah bila mana unit tersebut itu ada kerusakan sebelum berangkat. Kalau belum berangkat sudah diketahui rusak, otomatis yang memakai sebelumnya itu yang harus bertanggung jawab. Kalau tidak diketahui rekan driver ya komplain Pak ini ada kerusakan, ya berarti yang waktu melaporkan kok tidak tidak pengecekan itu tidak dibenarkan komplain saat ada di luar DC, ya. Tidak boleh diketahui sudah saat ada di DC ataupun balik keluarnya, balik dari DC yang balik dari pengiriman, perusahaan bodi, tekanan ban, kondisi ban dan kondisi wiper. Terus untuk mingguan periksa secara teliti kondisi ban. Nah, minimum ketebalan ban itu diajukan sebagai tebalnya terlebih dahulu sebelum melakukan ajuan. Karena ketentuan dari DC itu awal bulan harus segera melakukan pengajuan, ya Pak. Untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Ya sebetulnya sih untuk bulanan ya bisa juga dilakukan setiap harinya Pak ya. Agar mengetahui kondisi kendaraan yang kita standarnya itu ada di kanan belakang, kanan belakang kemudi, ya Pak. Kanan belakang di belakang supir, ya, di luar.
Silau, Pak. Nah, itu tolong dicek. Semisal tandonnya itu tidak ada airnya, cek secara manual juga bisa. Namun ngeceknya itu harus dilihat dulu apakah ada telur, Pak. Apakah dongkrak atau barang-barang ketika kita membuka kabin efeknya jatuh apa tidak. Takutnya kita syukur-syukur membuka, dongkrak yang ada di belakang kabin terhempas sehingga kacanya pecah. Nah, maka dari itu hati-hatilah untuk membuka kabin. Misal terus untuk membuka tutup air radiator, pastikan tutup kembali dengan sempurna, karena kehilangan tutup itu akan menjadi beban driver, Pak, untuk mengganti. Ya, Ya. situ. Dan tutup solar juga seperti itu, Pak. Biasanya untuk rekan driver tidak menutup dengan sempurna sehingga tutupnya itu kehilangan, mana akibatnya nanti rekan driver harus mengganti kalau misal kehilangan tutup solar maupun tutup radiator. Periksa air wiper juga. Air wiper itu ada di dalam kabin sebelah kiri. Ya, Pak. Nah, itu semisal habis ya harus diisi. Tujuannya apa? Semisal kotor mendadak, kacanya itu bisa dibersihkan dengan wiper. Periksa kebocoran sambungan-sambungan. Semisal ada keluhan, itu agar segera konfirmasi ke dispatcher, lalu aldaran segera diajukan di sistem manajemen. Listrik, periksa lampu-lampu. Nah, sambil memanasi Pak Polisi, Pak Muhammad, Pak Taufik ya, Muhammad ya. Nah, itu lampu-lampu dicek sambil memanasi, lampu depan, lampu belakang, lighting kanan, lighting kiri, itu dicek. Bila mana mengetahui putus, nah itu minta di sini Pak, di dispatch. Dengan cara apa? Mencatat kilometer yang ada di minta di sini. Dan misal sudah diganti namun masih tidak bisa, ajukanlah di sistem Flatify, karena indikator lampu itu sangat berfungsi saat ada di jalan, ya. Terus untuk sambungan aki juga, aki itu minta setiap cek jangan sampai goyang, ya. Aki itu kalau goyang nggak akan. Terus misal mengetahui aki tersebut itu solar, konfirmasi ke saya, Pak, karena untuk validasi terus menerus yang mana diberikan S1 dan yang terakhir, ya, Pak. Dan standing off itu adalah atau berhenti tidak di tempat tutup, ya, Pak. Ya. Nah, maka dari itu hindarilah pelanggaran seperti itu. Terus untuk kendala, segera diajukan di sistem oli. Periksa tetesan kebocoran yang ada di bawah kendaraan. Unit kita itu kan terus-menerus Pak dipergunakan, terkecuali di breakdown. Maka dari itu periksalah di bawah kendaraan apakah ada genangan oli yang menetes. Semisal ada genangan, ya berarti Bapak harus segera ajukan atau konfirmasi ke dispatcher, ya, Pak. Terus semisal untuk dibuka secara manual, ya, level oli mesin, nah itu kan ada di stick oli, Pak, ya. Itu kalau di ujung berarti olinya kurang. Kalau kan ada 3 strip di sini, Pak. Itu kalau semisal lebih, yaitu kurang. Garda, kalau kurang olinya itu pastinya akan terdengar mendengung, Pak, ya. Iya.